Selamat siang pemirsa, Lunch Talk kali ini kita akan membahas mengenai topik MRT kini bukan mimpi. Ya pemirsa, bersama kami sudah hadir Direktur Utama PT MRT Jakarta, ada Bapak Dono Bustami, dan juga ada pengamat tata kota yaitu Bapak Yayat Supriyatna. Namun sebelum membahas lebih lanjut, kita saksikan dulu paket berita berikut ini. PT Mass Rapid Transit atau MRT meresmikan pengoperasian mesin bor terowongan untuk pengerjaan konstruksi bawah tanah di lokasi proyek Patung Pemuda Senayan, Jakarta Selatan. Direktur Utama PT MRT Jakarta, Dono Bustami mengatakan, Tunnel Boring Machine atau TBM atau mesin bor terowongan itu pertama kali dioperasikan untuk melakukan pengerjaan penggalian serta konstruksi terowongan bawah tanah dari titik proyek MRT Patung Pemuda Senayan hingga Jalan Setiabudi. Mesin TBM memiliki dimensi dengan diameter 6,7 meter dan memiliki berat 323 ton. Diperkirakan, masa pengerjaan konstruksi jalur terowongan bawah tanah MRT dengan menggunakan mesin TBM akan rampung Desember 2016. Selama dalam pengerjaan proyek pengeboran itu pun akan diterapkan rekayasa lalu lintas di sekitar wilayah Patung Pemuda Senayan. Semua pekerjaan mempunyai resiko, termasuk pengeboran terowongan ini. Bisa jadi salah perhitungan, salah eksekusi, atau bisa jadi salah pemilihan teknologi. Lalu, bagaimana TBM beroperasi? Apakah aman bagi gedung sekitar? Atau amankah untuk warga yang berada di atasnya? Bagaimana juga dampak dari pengalihan arus? Apakah Jakarta akan bertambah macet? Ya baik pemirsa, kita langsung masuk ya ini Eliza mengenai MRT ternyata bukan mimpi saja. Kini bukan mimpi ya, Betul karena sekali. udah melihat, karena tadi pagi baru saja Bapak Presiden Joko Widodo meresmikan proyek pengeborannya dulu nih, baru Ya, dari betul. pengeboran. Kita ke Pak Dono dulu nih ya. Dan sekarang ada Pak Dono Bustami dan juga Pak Yayat Supriyatna. Pak Dono, ini kalau kita lihat memang pagi tadi sudah dilakukan peresmian untuk pengeboran. Nah, ini kan ada membutuhkan kalau tidak salah 4 mesin bor untuk 6 stasiun. Nah ini gimana sih sebenarnya, untuk kita jelaskan dulu secara ini singkatnya sepertinya apa prosesnya ini? Oke, jadi yang bagian bawah tanah itu panjangnya sekitar 6 km. Terdiri dari ada 6 stasiun. Jadi dari tadi stasiun Senayan sampai stasiun Bundaran HI. Nah itu tadi yang tadi kita lakukan pagi tadi itu adalah mulai 1 dari 4 alat bor, jadi TBM kita biasa sebutnya. Yang pertama, yang kedua mungkin kita akan mulai bulan depan. Jadi dari selatan itu ada 2 tunnel single track. Dari selatan menuju utara, nanti mereka selesai, alat ini akan selesai di stasiun Setiabudi tadi sebutnya. Jadi melalui stasiun Senayan, stasiun Istora, terus stasiun Ben Hill, dan stasiun Setiabudi. Nanti yang 2 lagi itu akan mulai dari stasiun Bundaran HI menuju stasiun Duku Atas. Ya, ya Pak Dono, ini terkait bornya sendiri begitu ya Pak. Mungkin bisa dijelaskan studi kelayakan sebelumnya penggunaan bor ini dengan diameter yang katanya 6,7 meter begitu ya. Terus perharinya kemungkinan mengeruk 8 meter begitu. Adakah penjelasan terkait penggunaan bor ini dan juga keamanannya mungkin? Kalau dari sisi keamanan saya rasa sudah tidak usah diragukan lagi. Jadi ini adalah alat yang didatangkan dari Jepang. Jadi nama perusahaannya Japan Tunnel System Corporation. Mereka ini memproduksi tahun lalu saja ada sekitar 55 alat bor. Itu dari berbagai size. Ada bahkan yang terakhir yang saya lihat itu diameternya aja 12,3 meter. Jadi hampir 2 kali lipat dari alat ini. Itu dari sisi pengalaman pembuatnya. Yang mengoperasinya juga ini orang-orang Jepang nantinya. Kalau dari sisi kajiannya ini sudah dikaji cukup lama. Dari sisi juga struktur tanahnya. Jadi yang perlu diketahui juga kita bersama, alat ini dibuat khusus untuk kondisi tanah sepanjang sampai dengan Bundaran HI saja. Jadi nanti kalau kita lanjutkan dari Bundaran HI Kampung Bandan yang mana rencananya ada 8 stasiun bawah tanah lagi, itu mungkin alatnya agak beda karena tergantung
struktur tanahnya, tipe tanahnya. Gitu. Dan ini beda dengan yang di Singapura, digunakan di Singapura, di KL. Jadi ini memang khusus. Jadi telah dibuat khusus begitu. Ya, karena Eliza, mungkin masyarakat gitu, aduh kita suka banjir, ntar juga tiba-tiba lagi ngebor, jeblos begitu ya. Ini berarti kan sudah ada beberapa studi kelayakan juga terkait dengan bor-bor ini cocok dengan di lahan ataupun di tanah di Jakarta ataupun di tahap-tahap itu. Saya ke Pak Yayat. Pak Yayat, ini kalau kita tanggapi dari Pak Dono berarti ada beberapa tahapan-tahapan terkait dengan proyek ini. Tanggapan Anda juga seperti apa? Memang kan ini sudah satu hal yang tepat untuk melakukan ini atau seperti apa? Ya ini sudah lama. Presiden sendiri mengatakan 26 tahun yang lalu. Kalau dari sisi kajian kita nomor 1 kok. Kita kajian nomor 1 ya. Tapi realisasinya untuk DKI yang saya ikuti aja ada lebih dari 12 studi sebetulnya dari tahun 74 pernah dilakukan kajian. Jadi mimpi tadi yang menjadi satu kenyataan. Artinya ini dipercepat lagi. Apalagi sekarang sebetulnya ada dorongan pemerintah untuk mengintegrasikannya dengan rencana induk transportasi Jabodetabek. Nanti kan di Jakarta punya MRT-nya ada, LRT-nya aja, ada BRT-nya saja. Jadi artinya betul-betul ketika nanti MRT menjadi backbone-nya, menjadi tulang punggung utamanya, ini mau tidak mau memang harus di backup dengan sistem moda lainnya. Sehingga orang itu secara mobilitas itu tidak perlu harus berpindah-pindah lagi dengan adanya station yang mungkin bisa mengintegrasikan antar moda yang demikian banyak di Jakarta. Tapi sorry Pak Yayat, tapi saya membahas mengenai antisipasi. Tadi kan Ira sudah membahas mengenai banjir. Dan kita tahu bahwa proyek ini bukan proyek yang baru saja kemarin dibuat, tapi ini proyek panjang. Nah, ini menurut Anda bisa tidak terkait dengan ini? Semua rekayasa teknis itu, semua itu pasti sudah dilakukan pengkajian. Artinya lagi tadi dikatakan bahwa tentang kondisi tanah Jakarta yang memang berbeda dengan di Singapura atau di Kuala Lumpur. Ya, misalnya membuat tunnel di Jakarta, di Singapura atau Kuala Lumpur itu kars ya, agak sedikit lebih keras strukturnya dibandingkan tanah Jakarta memang wilayah dataran banjir dalam kondisi yang memang aluvial sebagiannya. Tapi menurut saya bahwa pengamanan paling penting sebelum proses itu dilakukan kan ada kajian AMDAL yang dilakukan ya. Jadi prakonstruksi, konstruksi dan pasca konstruksi itu sendiri. Nah, itu yang seperti katakan tadi, ketika sekarang ini masuk pekerjaan konstruksi, maka segala antisipasi dari pekerjaan ini sudah harus diantisipasi sebelumnya. Seperti dikatakan termasuk rekayasa lalu lintas. Antisipasi kalau misalnya suatu saat Jakarta pada curah hujan, mungkin Pak Dono bisa menceritakan bagaimana orang ketakutan MRT di bawah bisa kebanjiran itu. Mungkin bisa langsung. Jadi gini, jadi metode yang kita kerjakan ini sudah awalnya itu dilakukan yang dibuat yang namanya basic engineering design. Sebelum kontraktor melakukan pekerjaan, mereka membuat yang namanya detail engineering design. Itu jadi sebelum itu semua sebetulnya sudah ada lagi pengetesan soil test. Jadi seluruh koridor itu sudah dites. Metode yang kita gunakan juga berbeda. Jadi tadi juga Bapak Presiden minta ke bawah gitu. Dia kaget. Itu kering semua, nggak ada apa-apa. Karena kita juga bukan yang menggunakan metode konvensional waterproofing. Jadi udah nggak ada lagi. Jadi waktu kita menggali dinding, waktu kita menyiapkan yang namanya launching shaft untuk peluncuran TBM ini, di semua stasiun bawah tanah itu kita buat yang namanya diaphragma wall dulu. Jadi dinding mengelilingi stasiun. Itu yang untuk menahan water level. Jadi tinggi permukaan tanah, air tanah. Yang itu harus dijaga, dan itu bisa dilihat di semua stasiun kami. Istilah kalau di orang teknik tuh bilang dindingnya kering, nggak berkeringat, jadi nggak ada rembesan air sama sekali. Jadi bisa dikatakan Pak Dono bisa menjamin bahwa dalam sudah sebetulnya kan sudah kejadian. Ada ini kan sudah mulai kita konstruksi mulai dari 2013. Kita gali itu sekarang di Duku Atas itu nanti kedalamannya 33 meter. Dan itu nanti tunnel kita adanya di bawah banjir kanal Sungai Ciliwung. Nah ya kan semua itu bayangin. Tapi itu pun sudah dikaji begitu itu ya, semua sudah disiapkan ya. Jadi Pak Dono bisa menjamin mengatakan bahwa proses ke depannya ini cukup aman lah karena sudah direncanakan semuanya begitu Pak Dono ya. Kalau enggak kita nggak akan approve. Jadi masyarakat jangan karena kita harus menyetujui, Saya setuju bahwa apa yang dikatakan Pak Dono tadi, antisipasi itu penting. Memang Jakarta ini yang paling perlu kita antisipasi tentang tanah lunaknya, yang makin lama makin cukup
dalam. Seperti kita belajar dari kasus jalan yang di Tanjung Priok ya, itu kan memang rupanya ada konstruksi yang salah, tapi itu kan di permukaan. Tapi antisipasi di awal, soil test itu yang dilakukan pada semua titik memang sudah bisa menunjukkan perbedaan kondisi. Kalau yang Priok itu kasusnya beda, Pak. Iya. Kalau kita ngomong kasus tol Priok itu beda. Itu ada adukan semen yang berbeda dari speknya. Jadi itu yang harus dibongkar. Ya, itu itu agak makanya- beda. Kalau makanya maksud saya dikeluarkan. bukan Prioknya. Ada jalan R.E. Marta Dinata yang amblas ke bawah itu. Karena kan antisipasi bukan persoalan penurunan permukaan tanah di Jakarta ini, tapi kecenderungan peningkatan identitas tanah lunaknya makin dalam. Jadi titik terkeras itu. Ini memang tergantung sebetulnya kalau sudah dihitung secara detail engineering desainnya, sudah diantisipasi, no problem lah. Karena bagaimanapun yang paling penting sebuah public transport itu adalah faktor keamanan dan keselamatan bagi pengguna, bagi masyarakatnya. Jadi jangan sampai ketika kita membangun, ketika ada kesalahan dalam antisipasi itu, indikasinya adalah persoalannya akan bertambah. Makanya dari tadi sudah dipertanyakan karena masyarakat kan tidak semua berilmu engineering begitu ya Pak. Mereka mau pasti apakah aman ke depan. Betul. Dan mungkin ini kalau kita tahu bahwa pertama kalinya Indonesia akan memiliki transportasi di bawah tanah ya, seperti itu. Pasti masyarakat akan bertanya-tanya aman atau tidak, seperti apa. Kita akan membahasnya pemirsa lebih lanjut. Kami akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami di Lunch Talk.